Ya akhi, kalau antum mengeluarkan anak antum dari sekolah sunnah silakan. Tapi jangan antum berkuar-kuar. Salah satu adab dari kenapa antum mungkin antum belum siap di level itu. Cari yang terendah, cari yang gratis. Masih banyak yang majanan. Di situ dimasukkan. Apalagi ada jalur beasiswa, ada orang tua asuh, ya kan? Ada bantuan dari pengelola. Kalau betul-betul dibicarakan dengan baik. Antum keluarkan anak antum dari pondok sunnah, kemudian antum keluar-keluar di media sosial. Apa manfaatnya? Ya, itu yang terjadi sekarang, Pak. Manfaatnya apa? Antum mau merusak lembaga itu, antum bertanggung jawab dan tidak hadapan Allah. Dengan antum keluarkan dan antum sebarkan di medsos, orang akan memandang lembaga kita ini lembaga yang mahal, ya. Akan dihadapkan. Ya, sekolah-sekolah non muslim antum tengok berapa harganya, berapa sekolah-sekolah itu. Perbedaan antara sekolah umum dan sekolah sunnah itu, Bang. Kalau mahal itu kan tengok ukurannya juga. Dari sudut mana kita memandang? Merasakan beda sendiri itu. Dari dulu kan di zaman dahulu nggak mahal-mahal kali kalau orang mau belajar agama. Tapi sekarang kenapa mahal itu? Untuk menjadikan kualitas pendidikan itu baik, itu kan banyak faktor. Nah, kita mencari manhaj ini saja tidak bisa ditebus dengan harta dunia ini, ikhwas sekalian. Dapat hidayah di atas sunnah ini, subhanallah. Kalaulah hidayah sunnah ini bisa dibeli, niscaya orang-orang di luar kita ini akan membelinya. Nah, untuk menjadikan mereka itu anak-anak yang berada di atas manhaj sunnah ini, itu kan butuh perjuangan. Untuk kenapa dikatakan mahal itu kenapa tuh Ya, sebenarnya? Karena dia membandingkan dengan zamannya dahulu. Zamannya dahulu waktu lagi mondok dia dengan murah, keadaannya dia, jelas murah, bahkan ada yang gratis. Kemudian dulu mungkin gaji gurunya dulu tidak seperti sekarang kan gitu. Salah satu faktor yang di antara 5 itu untuk ilmu itu dengan harta. Nggak murah untuk mencari ilmu itu dengan harta. Nggak ada gratis ya? Nggak ada gratis. Ulama dahulu itu mereka ada yang menjual atap seng rumahnya. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad ya. Berarti imam mazhab yang 4 itu. Mereka meninggalkan negerinya, menjual apa yang ada, kemudian menuntut mencari syekh, mencari guru. Bagaimana kita sesuaikan ya dengan budget kita. Karena bertingkat-tingkat itu. Karena dibandingkan sekolah-sekolah swasta yang lain di pusat kota itu, di Jakarta itu belum seberapa. Perlu dicermati, jangan ribut-ribut lah kita. Ya menuduh ya, nah, ini seolah apalagi disematkan nanti kepada pengelola pondok, ustadz-ustadz kibar. Kita jaga itu, darah-darah mereka, daging-daging mereka itu, apalagi memfitnah ustadz-ustadz kita. Subhanallah. Karena ustadz kita mendirikan pondok, mendirikan sekolah lembaga itu subhanallah luar biasa. Itu guru-gurunya mau kita masih angin. Atau guru itu malaikat. Ya kan? Nggak bisa. Kita makan enak-enak sementara ustadz-ustadz kita kasih aja tempe, tahu. Insya Allah. Kita butuh dana operasional. Sekolah-sekolah sunnah yang lain di daerah itu yang dengan daerah air mata itu. Ya. Mereka mendirikan lembaga ini. Nah, ini kan disembatkan ke seluruh sunnah. Iya, disamakan. Disamakan sunnah. Sekolah sunnah mahal. Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Najia TV, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara bincang-bincang di Najia TV, dan kali ini alhamdulillah kita berjumpa dan kami tim kru Najia TV ada bertiga. Di sini ada Abu Fatih dan juga Buya Desman. Insya Allah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dan juga akan membahas mengenai sekarang ini banyak yang dipermasalahkan, terutama untuk ikhwah kita yang baru mengenal sunnah. Itu mengatakan banyak sekolah atau pondok sunnah itu mahal. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Dan kemudian untuk pertama, menurut Abu Fatih, menurut antum setuju nggak sekolah sunnah ini dianggap mahal sama ikhwan kita yang... Baik, sekolah sunnah mahal sebenarnya memang betul, Bang. Yang mahal itu ada, Bang. Dan kita sebagai wali murid, terutama anak saya yang bersekolah, itu merasakan sekali perbedaan antara sekolah umum dan sekolah sunnah itu, Bang. Memang luar biasa mahalnya. Entah, saya nggak tahu, mungkin saya kekurangan uang atau memang itu mahal. Itu menurut abang gimana sebenarnya? Tapi kalau seandainya kalau mahal itu kan ukurannya juga.
Artinya kalau tergantung dari orang yang dari sudut mana kita memandang. Kalau seandainya kita bandingkan dengan sekolah negeri, tentu otomatis yang istilahnya kalau sisi sudut pandang kita yang jelas di negeri tentu gratis, tidak ada biaya. Sementara di sekolah sunnah yang namanya dia sekolah swasta, kemudian guru-gurunya juga istilahnya digaji dari uang sekolah, tentunya ya mau tidak mau ya memang itu harus harus ada biayanya gitu. Ya cuman kan kita sebagai orang tua merasakan beda sendiri itu. Dari dulu kan di zaman dahulu ndak mahal-mahal kali kalau orang mau belajar agama, tapi sekarang kenapa mahal itu? Mungkin gimana kalau kita tanyakan langsung ke Buya kita, Ustaz Abu Ziyad Desman. Iya, sebenarnya sebelum kita tanya ke Buya, sekarang ini kan banyak orang yang baru hijrah nih Buya. Maksudnya baru mengenal sunnah ya. Kemudian dia begitu semangatnya sehingga dia ingin secara sisi positifnya memang mereka ingin mensekolahkan anak di sekolah sunnah, pondok-pondok yang sunnah gitu. Tapi begitu melihat kenyataannya masuk sekolah sunnah ternyata biayanya tinggi. Nah, mungkin lebih pasnya sama Buya lah kita bahas. Apa betul Buya sekolah sunnah itu atau pondok sunnah itu mahal? Iya. Buya. Tergantung dari mana sisi kita melihatnya dari mana ya. Artinya apa yang ramai diperbincangkan sekarang ini di kalangan kita ya, terutama wali murid lah ya. Tentu yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah sunnah ya kan. Kalau di luar kita tentu mereka tidak ribut ya, karena nggak sekolah ya kan. Nah, tentu ini kita harus sadari ikhwas sekalian dan pemirsa Naja TV. Apa yang dimaksud sekolah sunnah itu dulu? Kan itu. Ya. Sekolah sunnah kan ada istilahnya sekolah sunnah ya kan. Sekolah sunnah mahal ya kan. Kadang karena ini terkesan lagi Buya ya. Iya. Jadi ini ada semacam image disematkan sebetulnya tidak tepat. Coba bandingkan dengan sekolah-sekolah swasta lain ya. Kalau kita lihat itu di luar kita ya, subhanallah, itu bisa cek ke sekolah-sekolah yang dibangun oleh bahkan di non muslim pun sendiri, yayasan-yayasan swasta umum ya, itu belum seberapa dibandingkan dengan sekolah-sekolah sunnah kita ya. Nah, cuman sekarang disematkan istilah itu sekolah sunnah mahal ya kan. Nah tentu ini harus kita dudukkan dulu maksudnya. Kalau sekarang ini kan terkesannya negatif jadinya Buya. Nah itu yang harus dipahami ya kan. Untuk menjadikan kualitas pendidikan itu baik, itu kan banyak faktor ya. Seperti yang diceritakan tadi. Sekarang kita pahami dulu sekolah sunnah itu apa ya kan. Nah sekolah sunnah itu adalah sekolah yang menitik beratkan pendidikannya kepada arahannya Al-Quran dan Sunnah atas pemahaman salafus saleh. Berarti memang jauh beda lah ya. Ya beda. Ini di kontennya dulu. Artinya sekolah ini yang telah menggariskan manhaj yang lurus, manhaj yang jelas. Nah kita mencari manhaj ini saja, tidak bisa ditebus dengan harta dunia ini, ikhwas sekalian. Dapat hidayah di atas sunnah ini, subhanallah. Kalaulah hidayah sunnah ini bisa dibeli, niscaya orang-orang di luar kita ini akan membelinya. Niscaya orang-orang kufar akan membelinya. Tapi tidak bisa, karena ini faktor hidayah. Allah akan berikan petunjuk hidayah ini kepada siapa yang dikehendaki. Nah, sekarang kita sudah diberi hidayah untuk sunnah. Alhamdulillah. Kita sebagai orang tua dulu, ya enggak? Diberi hidayah. Bagaimana kita mencetak anak-anak kita supaya paham pula seperti kita? Alhamdulillah. Ya kan? Kita sekarang ini berjuang untuk mendapatkan hidayah sunnah itu. Mungkin sekarang kita berumur baru 30 tahun, 40 tahun baru dapat kenal sunnah, ya kan? Subhanallah, alhamdulillah kita sudah berada di jalan manhaj ini yang lurus, istiqomah ini. Nah tentu kita ingin bagaimana generasi kita, anak-anak keturunan kita itu bisa juga haluan semanhaj dengan kita. Nah untuk menjadikan mereka itu anak-anak yang berada di atas manhaj sunnah ini, itu kan butuh perjuangan. Yakinkah kita dengan diri kita ini bisa mengkader mereka untuk aman di atas manhaj? Ya kalau manhaj aman, sekolahkan aja di sekolah umum, ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Sekolahkan cari. Sekarang ini alhamdulillah pemerintah ya kan sudah menggratiskan biaya dari tingkat dasar sampai menengah ya. Bahkan
SLTA pun ada ya sebagian dibantu pemerintah ya kan, tidak banyak biayanya. Ya. Ada ini dibantu oleh negara anggarannya. Nah, kalau kita merasa aman, tentu sekolahkan di sekolah umum. Ya. Kemudian didik di rumah kita dengan manhaj, dengan agama. Sanggupkah kita? Nah, dalam kondisi seperti ini, kita yang ekstra ketat, sibuk dalam pekerjaan masing-masing, ya, berjumpa dengan anak itu susah, ya. Iya, iya. Nah, jadi untuk menjadikan sesuatu yang mahal itu kan butuh perjuangan, enggak? Coba untuk mencari intan berlian itu mutiara itu di mana mencarinya? Dalam laut. Dalam laut, enggak? Dalam laut itu di mana lagi letaknya? Karang. Dalam karang. Karang itu di mana lagi? Di dasar laut. Diselam Paling dulu. bawah nih. Ya, setelah dapat itu kerang baru dibuka, kemudian di mana ditaruh? Di rumah. Simpan. Rumahnya di mana? Di ruang tamu? Enggak. Di kamar. Di kamar di mana ditaruh? Berangkas. Di almari, di markas. Ah, itu yang mahal. Nah, untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah itu kan mahal. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berpikir yang wajar, tidak tepat ini disematkan kepada sekolah-sekolah sunnah. Ada beberapa faktor nanti yang bisa kita bicarakan kenapa sekolah sunnah ini mereka katakan sekolah mahal. Ya. Tapi ini Bu ya, untuk kenapa dikatakan mahal itu kenapa tuh Bu ya, sebenarnya? Soalnya ini mungkin ini Bang, kenapa dikatakan mahal? Karena dia membandingkan dengan zamannya dahulu. Zamannya dahulu waktu lagi mondok dia dengan keadaannya dia, jelas murah, bahkan ada yang gratis. Kemudian dulu mungkin gaji gurunya dulu tidak seperti sekarang kan gitu. Mungkin nggak digaji Bang. Iya, betul. Jadi di sana itu dari zaman dahulu masih banyak itu mereka rata-rata petani, mereka menanam sendiri untuk makannya. Kemudian wali-wali murid itu membawakan gurunya hadiah untuk makanannya. Iya, saya ingat tuh. Dulu pada beras dulu ya dari rumah. Kalau sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada yang memberikan istilahnya supaya guru ngajinya itu hidup dengan keadaan yang ada. Kalau dulu mungkin dikasih sama orang tuanya sebagai bentuk terima kasihnya kepada, sekarang kita kalau nggak dari sana kemana lagi mau dicarikan gitu kan? Iya betul. Kemudian kenapa tuh ya Pak ya? Sebenarnya asumsi tadi juga tidak tepat. Orang dulu itu antum dengar kisah-kisah para ulama dalam thalibul ilmi, ya. Kisah-kisah salafun soleh terdahulu dalam menuntut ilmu. Karena salah satu kata Imam Syafi'i untuk kriteria menuntut ilmu itu adalah ada 5 kriteria itu, dalam salah satunya itu suhbatil ustad wabil mal watulu zaman, ya. Salah satu faktor yang di antara 5 itu untuk menuntut ilmu itu dengan harta. Nggak murah untuk mencari ilmu itu dengan harta. Nggak ada gratis ya? Nggak ada gratis. Ulama dahulu itu mereka ada yang menjual atap seng rumahnya. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad, ya. Berarti imam mazhab yang 4 itu. Mereka meninggalkan negerinya, menjual apa yang ada, kemudian mencari syekh, mencari guru. Ya, bermukim. Kemudian bekerja. Mereka bekerja. Coba lihat itu imam mazhab, ya ulama salafun saleh itu. Imam Albani, itu zaman sekarang ya kan. Ulama dulu. Imam Ahmad bin Hambal, ya. Salafun saleh selalu menuntut ilmu. Ya, mereka itu butuh harta. Ya, sekarang alhamdulillah anak-anak kita mungkin nggak mikirkan belanja, ya kan. Mereka belajar aja, tidak orang tua lagi ya. Kalau dulu di samping dia harus memikirkan anak kan bahas itu kitab yang telah kita bahas ya, Hulyatul Ilmi, ya, perhiasan penuntut ilmu, itu baca gitu. Ulang-ulangin lagi adab-adab penuntut ilmu, ya. Harus dibutuhkan kejuhudan, biaya yang mahal, waktu yang panjang dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kisah hari ini di sebagian ikhwah itu dia membandingkan, kenapa? Sebetulnya tidak tepat dia mengatakan posisi sekolah sunnah ini mahal seperti itu. Nah, sekarang artinya apa? Bagaimana kita sesuaikan ya dengan budget kita? Karena bertingkat-tingkat itu. Iya, betul ya. Ya. Sekolah sunnahnya mungkin ada beberapa tipe, ada tipe A, ada tipe B, ada tipe C. Artinya beragam ada tipe, ada yang gratis. Tidak mesti. Ada yang majanan, ada yang majanan, ada yang gratis. Nah, sekarang kemampuan kita gimana? Ya. Gimana kapasitas kita? Jangan disalahkan yang sekarang kita bandingkan di Jakarta, ya.
Sekarang itu ada sebuah sekolah sunnah itu 60 juta uang masuknya. Kenapa? Yang masuk itu ya kelasnya gimana? Berbeda. Kalau kita masuknya ke Padang itu misalnya, atau ke daerah luar Jawa lah, Sumatera atau daerah lain, untuk mencari uang 60 juta itu luar biasa, ya kan? Tapi bagi kalangan mereka itu hal yang wajar. Karena dibandingkan sekolah-sekolah swasta yang lain di pusat kota itu, di Jakarta itu belum seberapa. Itu baru sebatas umum, ya kan? Belum tentu akhlak anaknya. Ini anak kita sudah dididik oleh ustadz-ustadz yang betul-betul aman manhajnya, ilmunya, adabnya, etika, subhanallah. Nah, ini perlu dicermati, jangan ribut-ribut lah kita. Ya menuduh ya, nah, ini seolah apalagi disematkan nanti kepada pengelola pondok, ustadz-ustadz kibar. Kita jaga itu darah-darah mereka, daging-daging mereka itu beracun ya. Apalagi memfitnah ustadz-ustadz kita, subhanallah. Karena ustadz kita mendirikan pondok, mendirikan sekolah lembaga itu subhanallah luar biasa. Ini yang kita harus ada yang ini ya Bu ya. Sampai harus ya kita alhamdulillah ini kita kan dari dasar ini ya. Alhamdulillah yayasan kita, alhamdulillah dari dasar kita dirikan. Nah, sekarang sudah 4 tingkat, ya. Dari TK, sekarang sudah ada 3 unit, SD, tahfiz Quran, SMP, SMA. Itu guru-gurunya mau kita masih angin, atau guru itu malaikat, ya kan? Nggak bisa kita makan enak-enak sementara ustadz-ustadz kita kasih aja tempe, tahu. Insya Allah. Kita butuh dana operasional. Sekarang syukurlah, alhamdulillah, ya enggak. Kita itu minim bantuan. Ya, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Mungkin mereka akan dibantu oleh ormasnya, oleh donatur tetap. Kalau kita berjuang, ya. Saya mendengar bahwa katanya ada sekolah sunnah yang sampai masih nonggak hutangnya itu sampai banyak, miliaran katanya. itu banyak juga yang sampai puluhan miliar lah istilahnya dia. Iya, itu yang dirasakan oleh pengelola ya, oleh pengurus, oleh para ustadz-ustadz kita itu. Kita jangan pandang hanya sekolah sunnah yang di kota-kota, ya. Sekolah-sekolah sunnah. Tapi lihat bagaimana perjuangan sekolah-sekolah sunnah yang lain di daerah itu yang dengan daerah air mata itu, ya. Mereka mendirikan lembaga ini. Nah, ini kan disembatkan ke seluruh sunnah. Iya, disamakan. Disamakan sunnah. Sekolah sunnah mahal, masya Allah. Kita juga itu bahkan dari status media sosial tuh ya ada yang memang mengeluarkan anaknya sampai sebegitunya. Ya akhi, kalau antum mengeluarkan anak antum dari sekolah sunnah silakan. Tapi jangan antum berkuar-kuar. Salah satu adab dari kenapa antum mungkin antum belum siap di level itu. Cari yang terendah, cari yang gratis. Masih banyak yang majanan. Di situ dimasukkan. Apalagi jalur beasiswa, ada orang tua asuh, ya kan? Ada bantuan dari pengelola. Kalau betul-betul dibicarakan dengan baik. Antum keluarkan anak antum dari pondok sunnah, kemudian antum keluar-keluar di media sosial. Apa manfaatnya? Ya, itu yang terjadi sekarang, Pak. Manfaatnya apa? Antum mau merusak lembaga itu, antum bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dengan antum keluarkan dan antum sebarkan di medsos, orang akan memandang lembaga kita ini lembaga yang mahal, ya. Akan dihadapkan seperti di framing gitu ya. Iya. Wallahu alam itu siapa yang menciptakan ini. Coba ya sekolah-sekolah non muslim antum tengok berapa harga, berapa sekolah-sekolah itu. Apakah pernah mereka berkuar-kuar itu? Sekolah muslim mahal. Diam aja. Dulu sebelum ada lembaga-lembaga sunnah ini, siapa sekolah favorit? Maaf ya, Afan ya, untuk Sumatera Barat ya. Kita kan di Sumatera Barat, di Pasaman Barat nih. Itu yang di level atas itu sekolah-sekolah non-muslim. Nah, kurun beberapa 10 tahun ini, sekolah sunnah sudah di atas. Subhanallah. Orang tua sudah menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam. Munculnya sekolah-sekolah SDIT. Penjagaan akidah. Gak pernah orang-orang luar itu bilang sekolah sekolah lembaga ini mahal. Walaupun 3 kali lipat dibandingkan dengan sekolah sunnah. Berarti harusnya dari orang tua itu bukan malah mengeluh dengan harga mahal, tapi menambah biayanya untuk sekolah itu gitu ya. Iya, supaya terbantu dakwah. Jadi ya memang harus itu. Jadi solusinya sekarang dia dapati sekolah itu mahal, sekolah sunnah itulah. Tentu dia punya solusi. Apa solusinya? Ada beberapa solusi. Pertama dia carilah sekolah yang terjangkau
terjangkau Dengan biayanya. ini, kondisinya ya Bu ya. Ya, kondisinya, lihat kemampuan ekonomi saya seperti ini, ya kan nggak dipaksa dia harus masuk ke sekolah mahal itu. Kan kita ini ya, subhanallah, kan ini, ya kelasnya seperti itu. Afwan ya, yang orang tuanya gajinya ratusan juta sebulan, ya enggak? Ratusan juta gajinya sebulan orang tuanya. Tentu dia ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bendafit, Yang sesuai. sekolah yang favorit. Dia mampu membayar, ya. Dia mampu membayar, itu tidak keluhan dia. Sekarang kita yang penghasilan kita pas-pasan mau menyekolahkan anak pula ke situ. Sama pula dengan yang Sama orang tua pula ya. itu tentu nggak masuk, ya kan. Jadi sekali cari sekolah yang terjangkau menurut kemampuan kita. Berarti bukan sekolahnya yang disalahkan. Kan di sekolah jadi salahkan diri kita dulu, ya kan itu. Iya, Salahkan diri kita. Iya. Atau bisa jadi bukan sekolahnya yang mahal, Iya. tapi kitanya yang belum mampu Hmm. untuk mencari uang menyekolahkan anak kita di Nah, sana. di situ kan butuh kejuhudan, perjuangan, tidak? Untuk mencari maisha, untuk membiayai anak fisabilillah. Ini ada dua hadis Rasulullah SAW. Seorang yang, ya, dia itu membiayai adiknya untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Maka dia nanti akan sama-sama masuk surga. Kenapa? Karena orang yang membiayai seorang itu dalam menuntut ilmu agama, sama dia mempersiapkan persenjataan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Mempersiapkan perbekalan dalam menuntut ilmu itu sama dengan mempersiapkan perbekalan untuk ke medan jihad. Saya juga pernah mendengar bahwa kalau dengan hadis Nabi yang sama seperti kalimat yang tadi, Rasulullah mengatakan bahwasanya engkau diberi rezeki asbab saudaramu yang menuntut Iya, sahih. ilmu. Itu tadi hadisnya. Iya. Insya Allah. Dia mampu diberikan Allah kecukupan rezeki yang banyak. Itu sebab karena dia membiayai dari adiknya yang sekolah itu. Berarti Menuntut ilmu. salah satu penyebab rezeki datang itu adalah membiayai Adalah dalam pendidikan. pendidikan, ya. Karena itu kan fisabilillah, jihad fisabilillah. Subhanallah ya Bu Fatih. Iya. Insyaallah kita tidak membayangkan kita seperti ini. Orang tua kita yang tidak ada kerja serabutan, ya. Dulu kita bayangkan itu, menuntut ilmu. Buya itu dulu jauh datang dari kampung, penghasilan orang tua nggak ada, kerja tetap, ya. Tapi semangat orang tua itu untuk menyekolahkan kita. Apa moto saya? Kamu nanti mencari uang jangan seperti kami. Itu aja dulu. Subhanallah, ya. Itu motivasi. Itu motivasinya. Kemudian Buya dulu berangkat dari kampung itu, meninggalkan kampung itu. Kamu jangan bayangkan dulu tamat sekolah. Tapi sampai di mana kemampuan kami, nanti baru di situ kamu pulang. Jadi tidak dibayangkan tamat. Ya. Karena saking sulitnya ekonomi itu. Tapi dengan semangat orang tua yang menyekolahkan itu, ya. Subhanallah, ini kan jalan yang dibukakan oleh Allah. Alhamdulillah, rezeki orang-orang tua yang menyekolahkan anak itu tidak berkurang. Pasti diberikan oleh Allah jalan keluar. Coba anak orang kaya-kaya yang tidak sekolah, sama juga. Akhirnya apa? Hartanya habis. Ternyata anaknya nggak jadi berfaedah, nggak berguna. Kemudian Bu ya, sebenarnya kalau kita lihat perkembangan sekolah Bu ya, untuk pondok sunnah itu, mungkin dibandingkan waktu Buya dulu, itu kan kalau dulu kan mungkin belum ada ya, yang seperti perkembangan sekarang ini. Sekolah itu belum ada. Belum ada sekolah. Cuma satu, wallahu alam, itu mungkin Al-Irsyad itu satu-satunya di Indonesia yang kita nggak tahu. Iya. Jadi perlu kita syukuri, maksudnya syukur alhamdulillah. Di mana-mana sekarang ini akhi, sekolah itu seperti bak cendawan tumbuh di hari hujan, ya enggak? Di mana-mana muncul sekolah-sekolah sunnah. Alhamdulillah. Bahkan dari Aceh sampai Papua sekarang sudah ada. Dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah sekolah sunnah. Lalu dulu mana ada sekolah sunnah? Mencari seorang ikhwah saja sudah susah, ya kan? Di sini ada, kita juga waspada juga siapa yang frame ini, ya kan? Iya. Atau bisa jadi dibayar. Kita nggak sampai sana lah ininya. Iya, udah sana lah kita. Kita nggak sampai sana sana membahasnya karena memang kondisi ekonomi saat ini betul-betul down, Bang. Betul. Kondisi ekonomi sekarang ini down, jadi memang terasa sekali bahwa kebutuhan sekolah itu
untuk mencukupi hidup aja agak susah, apalagi untuk bantuan sekolah gitu. Ya oke, kalau itu mentu mengeluh. Gitu. Dari dulu juga orang susah. Nggak zaman sekarang aja orang dulu orang bekerja mencari nafkah tuh kemana tuh, ya serabutan kerja jadi buruh itu dari dulu, bukan sekarang aja susah. Jadi itu namanya kita berburuk sangka kepada Allah ya. Kemudian yang menarik satu Bu ya, Ya. seperti yang Bu sampaikan tadi, berarti sekarang ini kan solusi yang kita cari. Maksudnya solusi bagi orang tua Yang tidak mampu. yang tidak mampu. Ya, solusi. Nah, dia sementara dia girah apa untuk sekolah sunnah. sekolah-sekolah ini tinggi, tapi Semangat itu. Semangat, Tapi nah, ini kemampuan mungkin tidak. yang Jadi perlu ada beberapa Buya tawaran yang harus kita ya nasihatkan kita kepada saudara ikhwah kita semua. Antum sebelum mengeluarkan statement, mengeluarkan baik itu tulisan atau ucapan, hati-hati karena setiap itu akan kita pertanggungjawabkan. Atau apa maslahatnya kita keluarkan sebelum kita tulis ya. iya. Jadi agar apa? Agar kita menyelamatkan dakwah kita ini. Kalau kita tidak menyelamatkan dakwah kita ini, siapa lagi yang akan menyelamatkannya? Menyelamatkan lembaga dakwah, lembaga pendidikan sunnah, kan kita lagi. Nah sekarang gimana solusi? Solusi yang pertama tadi ya. Sesuaikan dengan budget kita. Kemampuan kita di mana? Pertama itu. Ya, kalau mampu kita cari ada sekolah sunnah yang apa? Cari yang levelnya yang sesuai kemampuan kita. Pasti ada sekarang. Alhamdulillah. Atau mungkin cari yang ustadz yang bisa membimbing. Nah, itu ya, cari guru. Nah, yang kedua solusinya cari sekolah negeri. Oh, iya. Nah, Sekolah negeri gimana gratis. menyiasatinya, Bu ya? Menyiasatinya Nah, untuk cuman untuk mencari sekolah umum, sekolah negeri, ya kita harus mampu mendidik anak kita di rumah. Oh, berarti harus intensif di rumah. Harus intensif di rumah. Ya pulang sekolah dia harus didampingi pembelajarannya. Berarti peran orang tua lagi. Peran orang tua lagi, lingkungan. Karena kan 3 faktor pendidikan itu. Pendidikan itu adalah ya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan pemerintah. Ini 3 faktor yang dominan dalam pengelolaan pendidikan. Nah ini kita kaji ini. Nah, kalau memang kita sekolahkan di sekolah yang umum silahkan ya, gratis lagi dibayar pemerintah, tapi kita harus mendampingi. Berarti didiklah anak Didik di di rumah. rumah, ya di rumah. Orang tuanya, ibunya mungkin yang sudah kenal manhaj, alhamdulillah. Banyak sekarang ustadz-ustadz kita. Nah yang ketiga itu adalah homeschooling, pendidikan di rumah. Ya, datangkan ustadz-ustadz yang guru-guru yang mumpuni manhaj dari ilmunya, datangkan ke rumah kita. Tambah mahal Bu ya. Ah, biaya ini Tambah mahal. privat. Datang. Nah, itu kan kembali ke yang tadi juga, Bu. Itu kembali ya. Nggak ada yang gratis dunia ini. Ya. Bahkan ke toilet pun bayar juga, Pak. Sekarang ini kita di Indonesia Jangan ini kan belajar ya. kecuali yang gratis itu di Saudi, ya kan? Ya, enggak, negeri ya Allah jamin. Insyaallah. Ya, mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu gratis semuanya. Semuanya dibiayai. Ya. Keberkahan tadi. Negara kita bukan negara miskin. Negara kita ini negara kaya raya dunia ini. Belum sebanding dengan kekayaan di negara Arab Saudi. Cuman apa berkahnya itu yang nggak dapat. Insyaallah. Ngomong-ngomong Saudi Bu ya. Ya. Kan ada tuh tempat perkuliahan gratis, digaji dan itu sunnah. Kenapa nggak itu yang digaungkan? Ya seharusnya itu yang dia gaungkan. Ini enggak ya kan? Lipia Jakarta Bu ya. Buya kan juga alumni Lipia Masya Jakarta. Allah. Subhanallah. Ini kami dulu waktu Buya kuliah di sana tuh tahun 94 sampai 97 itu 1.000 mahasiswa itu digratiskan dan dikasih uang saku lagi. Masya Allah. Tiap bulan, Bu ya. Tiap bulan. Mana ada negara kita seperti itu? Kabarnya dananya itu ada sekitar 50 miliar setiap tahun. Iya, sahih. Setengahnya untuk pembangunan, setengahnya untuk gaji, Untuk gaji dosennya. Itu negara yang biayai, Bu ya. Itu Arab Saudi langsung. Itu baru satu sekolah. Masya Allah. Bayangkan banyak lagi, ratusan ribuan sekolah yang dibiayai oleh pemerintah Saudi. Mungkin Bang, cara kita yang kita harus perjuangkan sekarang adalah bagaimana supaya sekolah sunnah ini dibantu oleh pemerintah. Ya itu Iya, banyak faktor yang harus kita, memang satu segi. Pengelolaan pendidikan negara kita kan ada 2 jenis. Ada pengelolaan yang sekolah murni didirikan oleh pemerintah, ya. Dia kan juga mengajar sekolah negeri, ya kan. Nah, gitu. Ada juga yang swasta. Itu ya. sekolah yang dikelola oleh pemerintah, anggaran banyak, ya kan. Sekarang syukur alhamdulillah. Dulu Buya juga mendirikan, sampai sekarang kan mengelola sekolah swasta juga. Kalau sebelum
ada bantuan pemerintah ini. Dulu swasta itu antum Berdiri sendiri. Ya? diri sendiri. Apa itu istilahnya? Istilah Pariaman itu ada Pariaman. Minta sedekah untuk jadi guru. Ya Allah. Oh yang itu beras. Ya masih apa ada itu? sekarang ini. Yang keliling-keliling nyari beras. Itu minta beras itu untuk gaji guru, gaji ustaz. Subhanallah. Antum sanggup seperti itu untuk membantu pesantren? Itu mau belajar tuh Buya ya. Mau seperti belajar, itu, dia mau belajar, kemudian dia bawa apa? Bawa buntil itu, bawa karung itu untuk minta sedekah. beras. Sekarang masih banyak itu. Sampai di situ untuk apa? Membiayai pendidikan. Sekarang tega nggak kita sebagai wali Nah, murid? tega enggak orang kita sebagai orang tua mau seperti itu anak kita enggak? Belum sunnah lagi dia itu, tapi dia sungguh-sungguh, ya kan? Iya. Ini subhanallah aman, manhaj sudah aman. Tinggal lagi kita kejujuran kita orang tua ini untuk mencari nafkah ini, ya. Carilah nafkah itu, insya Allah ikhtiar, rezeki itu kan dari insya Allah, kita berusaha. Ya sebenarnya kan kasus seperti ini adalah sedikit dari yang banyak. Bahkan itulah karena syaitan itu menggaungkan yang sedikit dengan supaya apa image sekolah sunnah itu mahal. Akhirnya orang-orang yang ingin belajar sunnah itu nggak jadi masuk sunnah gara-gara image sekolah sunnah itu mahal gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang mau ingin belajar agama menyekolahkan anaknya nggak jadi dia ke sekolah sunnah karena image yang mereka sebar itu. Ini luar biasa ini dampaknya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kita ini mau apa? Miftahun abwabul khair atau muglaqun abwabul khair. Kita ini mau menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan atau menjadi penutup pintu-pintu kebaikan. Dua saja, akhi. Kalau kita mau menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, kalau ada kesalahan kita tutup, ya. Dibantu justru. Dibantu dia dengan doa, mungkin dengan nasihat kepada pengelola itu. Jangan disebarkan. Ya. Maka kita jadi orang-orang pembuka pintu kebaikan atau kita menutup orang yang seperti tadi. Ada orang mau tertarik sekolah sunnah tapi sudah e-backnya seperti ini mahal, ya. Kan terhalang orang dapat hidayah. Terhalang orang mendapat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentu ini kita hati-hati dalam mengeluarkan statement, dalam menambahkan pendapat. Hari-hari ini kan semua tersebar, ya, sangat-sangat mudah, ya, enggak? Tuh. Apa yang hari ini kita lakukan semua dunia menyaksikan, ya kan? Dan herannya Buya itu munculnya selalu di saat menerima lapor, Pas, pas mau ya. liburan. PDB. Jadi seolah-olah ya terulang nih, iya. setiap tahun terus Itu ada. terus yang sekarang menjadi- kita sekarang PPDB ini kan, dalam pesantren ini baru. Wallahu alam siapa yang merancang ini, ya. Apakah ada faktor-faktor X di luar sana, wallahu taala Tapi alam. mungkin perlu kita nasihati juga ya Bu ya. Itu ya, kita Untuk- nasihati diri kita dan saudara-saudara kita yang sudah menisbahkan dirinya kepada manhaj sunnah. Hati-hati dalam mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement itu karena bisa berefek kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Harus kita jaga, ya, harus kita lindungi. Ya kalau kita tidak mampu mengeluarkan infak sedekah, ya sekurang-kurangnya kita tahan mulut kita dan lisan kita Iya. dari menyebarkan itu. Ya, satu lagi Bu ya. Hmm. Di yang menyebar, saya kan sering memantau bagaimana perkembangan algoritma media sosial ya. Di sana keyword yang paling banyak diketik di komentar mereka Ya. itu mereka menyinggung masalah donasi. Mereka menjelaskan itu sekolahnya dari donasi. Kenapa masih mahal? Tapi saya berpikir lagi, apakah cukup donasinya dengan fasilitas yang ada, kemudian anaknya tidak perlu makan, tidak perlu tidur, tidak perlu listrik, tidak perlu internet, dan tidak perlu supaya anaknya lebih maju lagi dalam dia belajar agama tapi lebih maju dalam teknologi. Apakah hanya tidak perlu itu gitu atau hanya butuh gedung aja, habis itu udah biarin aja anaknya sendiri di sana. Personal, Kan seperti maksud, itu. dia personal dia jatuhnya lagi kan. Ya, sama kita, setiap orang kan mampu membeli kuda, berarti. Tapi mampu enggak dia membeli rumput, ya kan? Ya, enggak. Membeli kuda semua orang bisa mungkin. Tapi untuk seperti itu, kita mampu mendirikan sekolah, ya. Tapi kan bukan cukup hanya bangunan saja. Kan buku tulisan itu banyak faktor, ya. Ada SDM, ustadz-ustadznya digaji, mulai dari kepala sekolahnya sampai tukang sapunya itu harus digaji. Mereka butuh makan, ya. Pembina asramanya, ustadznya yang mereka sudah keluar jauh-jauh menuntut ilmu, sekarang mereka mengabdikan ilmunya ke lembaga itu.
Itu kan perlu dihargai. Dan sekarang miris kita. Subhanallah, ustadz-ustadz kita yang sebetulnya belum layak untuk dihargai segitu gaji-gaji mereka. Ya. Tapi karena mereka semangat dalam menyebarkan ilmu, dalam pendidikan ini, dengan pas-pasan mereka terus berusaha untuk supaya menyebarkan ilmu itu. Betul Bu ya. Jadi di salah satu daerah Ya. itu ada sekolah sunnah yang orang-orang udah betul berkuar-kuar, oh ini sekolah sunnah mahal. Tapi masya Allah dengan Ya. fasilitas yang banyak, kemudian gurunya alumni Madinah, mereka guru-gurunya sekolah di luar, Bu ya, sekolah jauh. Namun dengan walaupun mereka bilang mahal itu sekitar 700.000 sebulan, Bu. Itu udah include semua, Bu ya. Mulai dari makannya, mulai dari apa istilahnya gaji gurunya, kemudian penginapan tempat asramanya, semuanya itu 700.000. Kalau dihitung-hitung dengan makan 3 kali sehari, berapa sudah itu? Kalau kali 10.000 aja udah 30.000 dan 600.000. Belum lagi dengan listrik pondok, operasional gurunya ketika untuk meningkatkan pembelajaran. Kalau kita pikir-pikir memang bukan murah, bukan mahal, tapi murah sebenarnya kalau kita berpikir dengan kita hitung pendapat apa yang didapat oleh anak kita dengan uang yang kita keluarkan. Kalau dihitung-hitung, cobalah dihitung-hitung 1 juta setiap bulan. Atau gini aja lah, dihitung biaya keseluruhannya tentu harus dihitung lagi berapa kali makan. Iya, itulah. Anak kita itu di rumah kan makan juga ya, Kita tantang aja, ayo Didik di rumah berapa kali makan dia? Kan di rumah kan harus dikasih makan juga dia. Kemudian mendidiknya gimana? Mendidiknya gimana? Itu dia. Ini yang lagi aib ini itu ada pula orang tua, nauzubillah, kita berlindung itu. Diantarkan anaknya ke pondok, kemudian anaknya tidak pernah dijenguk sampai tamat. Jadi beban pondok. Ya. Subhanallah. Ada yang tega seperti itu. Diantar ke pondok. Kayak tempat pembuangan. Oh, haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian tamat udah jadi ulama aja. Ulama. Gitu ya. Insya Allah. Ini kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an. Maka kita perlu perlu cermatilah ya. Dalam pendidikan ini untuk menjadikan anak-anak kita soleh-solehah berilmu, menjadi ulama nanti Rabbani, itu banyak faktor yang harus kita siapkan. Ya, dan antaranya adalah mempersiapkan dengan harta, dengan biaya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Jadi seperti pesan Buya tadi, berarti orang tua juga dia harus ngukur juga kalau seandainya memang ingin mensekolahkan, memilih sekolah. Arif lah dia sana sesuai kemampuan. Idza amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Apabila aku suruh kamu mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Itu Allah katakan. Fa'tu minhu mastata'tum. Datangi. Kemampuan kita gimana? Artinya tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Oh, ini dia harus sekolah. Harus sekolah mahal, sekolah situ. Harus mahal gini. Intinya bagaimana kita mendidik anak aja, kembali ke sana, Bu ya. Jika kita mampu mendidik anak di rumah dengan akidah yang benar, manhaj yang benar, itu yang bagus itu. Tidak masalah, kan bagus. Tidak mesti dia harus di sekolah sunnah. Tidak harus sekolah sunnah yang makanya tadi dia mengatakan tadi, orang tua kalau seandainya mau yang lebih murah, sekolahkan di negeri, tapi orang tua yang mengajarkan sunnah kepada anaknya di rumah. Didiklah di rumah. Iya, didiklah di rumah. Jadi akidahnya, ajari dia fikih, ajari dia hadis, ada yang tafsir, tarikh, semua pelajaran agama itu ya kan. Itulah yang akan dikeluarkan itu yang bagus. biaya. Dan itu yang paling bagus, ya kan? Masya Allah. Nah, kalau belum mampu, itulah yang harus dikeluarkan biaya. Kalau itulah kan. Kalau belum mampu ya kan. Berarti Bang, masalahnya bukan mahal Bang ya, tapi karena memang harga itu adalah sudah dari fasilitas, memang fasilitas betul. Yang didapatkan seperti itu. Jadi mahal tuh kalau kita simpulkan dari bincang-bincang kita, Bu ya. Berarti salah menempatkan mahal untuk sekolah sunnah itu, Bu ya. Itu ungkapan itu framing dan salah penempatan sebetulnya. Nggak tahu kita apa tujuan penyemangatan ini, ya kan. Kita semoga berhusnuzon saja. Ya, tidak tepat untuk dikatakan sekolah sunnah itu mahal. Ya. Yang mengatakan mahal itu siapa? Ya kan?
Lihat kemampuan kita dulu. Sesuaikan itu ya. Itu yang kita bandingkan tadi. Orang-orang wali murid di Jakarta yang kaya-kaya itu tidak pernah mereka mengeluh, ya kan? Sekolah mahal itu. Dari 5 juta sebulan. 5 juta SPP sebulan. Kalau kita gimana? SPP kita aja 150.000 bos. Hah? 250.000 dah. 250.000 tuh udah pusing kita. Ini ngurus berusaha pontang-panting tulang ini, banting tulang mencari pembiayaan. Ada yang agak unik, agak unik Bu ya. Dia tidak mampu membiayai SPP anaknya 200.000 sebulan atau 1 juta sebulan bagi yang mondok. Tapi dia mampu membeli rokok setiap hari 1 bungkus Bu ya. Ya. Kalau itu jangan kita pikir baca lagi Bupati ya. Beli pulsanya berapa dia? Ya Allah. Pulsa habis sekali 3 hari isi paket. Berapa? Pulsa masing-masing anak punya pulsa Bu ya. Iya punya pulsa. Sekarang. Beli apa lagi? Beli rokok, maaf ya, Afan ya, ini luar kita lah mungkin. Ya. Kalau kita beli pulsa ini, beli jajan itu, beli itu semuanya, ya mampu. Kongko ngopi segala macam habis. Ya. Ada lagi tuh Bu ya. Minta uzur bayar anaknya di pesantren karena untuk membayar anaknya yang lebih tinggi untuk masuk ke kedokteran. Itu kan. Jadi itu. Jadi minta uzur dia. Ya sekolah-sekolah sunnah ini lah ya kan. Itu tadi tergantung nawa itu. Betul, dia. Niatnya itu apa ya kan. Ya, kan? Saya mendengar nasihat dari Ustaz Yazid Abdul Qadir. Subhanallah ya, subhanallah, rahimallah. Guru, Hafizallah taala. Guru itu bukan malaikat kata beliau. Bagaimana mereka butuh makan, mereka butuh kebutuhan mereka. Agar apa? Agar mereka lebih fokus mendidik anak-anak kita. Karena sekarang itu yang mungkin gini juga ya. Sekarang yang minat dengan sekolah sunnah itu banyak. Nggak kayak dulu sedikit, jadi nggak nampak dia. Kalau sekarang, saking banyaknya orang berbondong-bondong kepada sunnah, berbondong kepada supaya pendidikan anaknya tertata. Dan kita lihat sendiri Bang, Buya, sekolah sunnah dengan sekolah yang lain tuh jauh perbedaannya Buya. Pertama, laki perempuannya berbeda, terpisah. Kemudian pengajarannya terstruktur dan hasil dari hafalan-hafalan. Anak-anak yang masih TK itu udah bisa menghafal Al-Quran, udah bisa sholat. Itu kemana Bu dicari? Sanggup nggak kita didik anak kita kayak gitu? Ini luar biasa, Masya Allah. Terjawab Bang. Jadi memang salah kalau kita bilang sekolah sunnah itu mahal. Bukan salah karena kitanya belum mampu yang ke sana gitu. Karena apa yang didapat itu kalau dibayar dengan uang nggak bisa. Nggak bisa. Nilainya itu nggak tertebus itu dengan hasil itu ya. Ya jadi, seperti Buya sampaikan kemarin waktu wisuda haflah akhir sana itu, ya kan? Untuk menjadikan anak ini usia TK baru sudah hafal ayat dan hadis, ya. Doa singkat. Itu TK sunnah ya. TK sunnah. Kita dulu usia TK itu gimana? Nyanyi-nyanyi ya? Nari, wallahu a'lam lah ya kan. SD kita sudah hafal 3 juz, ya kan? Subhanallah. Kita SD dulu apa? Membaca Al-Qurannya belum bisa, ya kan? Allah. Jadi untuk perlu banyak lah dalam apa ya, berpikir. Jadi Buya sebelum kita sebelum kita tutup ya, mungkin Buya ada nasihat untuk pada orang tua. Ya. Kemudian memberikan tips lah. Ya, baik. Ya di kesempatan ini mungkin nasihat kita kepada saudara-saudara, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, bahwa untuk menjadikan anak itu menjadi anak soleh dan solehah, apalagi menjadi ulama Rabbani, itu dibutuhkan berbagai aspek yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Di antaranya adalah faktor usaha kita untuk menjadikan anak itu. Nah, kalau kita tidak sanggup menjadikan anak kita soleh, tentu kita sekolahkan ke lembaga. Dan lembaga pendidikan sunnah adalah salah satu solusi sebagai pilihan yang tepat untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang taat dalam beribadah, yang kenal sunnah Rasulullah SAW, kemudian mengamalkan ilmunya, dan kita tidak gamang lagi dengan akidah mereka.
Di saat hari ini kita lihat infiltrasi budaya, ya pengaruh ghazul fikri, pengaruh perang pemikiran, pendangkalan nilai-nilai agama, nilai-nilai akidah. Dan mereka sudah kita sekolahkan di sekolah sunnah, tertata akhlaknya, ya adabnya, ya kemudian pergaulannya juga sudah diatur, subhanallah. Bayangkan dengan di luar sana yang tidak kenal sunnah, anak-anak mereka gimana? Ya, sudah dikeluarkan biaya. Coba lihat antum lihat tuh anak-anak broken home itu ya, Iya. biaya orang tuanya berapa diminta oleh anak dikasih. Subhanallah. Jadi apa anaknya? Jadi gelandangan. Itu kita lihat itu anak yang subhanallah, anak yang orang-orang kaya-kaya itu akhirnya jadi apa? Pakai cepayan compang-camping, pakai bemo apa itu? Honda Vespa yang dirakit Skuter, ya. itu ya. Masya Allah, wala quwata illa billah. Nah, ini kita syukuri ya, hadirnya sekolah-sekolah lembaga sunnah ini adalah salah satu solusi menjawab untuk pendidikan anak kita ke depan. Yang kedua adalah tahan lisan kita, tahan lidah kita dalam mengeluarkan suatu pernyataan. Karena setiap yang keluar ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melepaskan suatu ungkapan perkataan baik itu lisan ya, maka di kiri kanannya ada malaikat raqib dan atid yang akan menyaksikan terus apa yang kita baikkan. Maka hendaklah yang kita keluarkan itu yang baik-baik. Falyakul khairan au liyasmut, kata Rasulullah. Hendaklah engkau katakan yang lebih baik atau diam. Kalau tidak ada yang baik kita keluarkan, hendaklah kita diam. Maka ini salah satu sadul lidzari'ah, penutup celah dari kita terjerumus ke dalam lembah kedosaan ya, dan menyebabkan kita nanti memikul dari ulah perangai kita di dunia ini nanti akan menjadi kita dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masyaallah. Jazakallah khair Bu ya. Ya. Atas nasihatnya. Ya Bu Pati ya. Alhamdulillah, Mungkin, sangat jelas. Apa namanya? Mungkin kita pun dari awal tadi berpikir memang di awal mungkin kita menganggap oh ya kok mahal ya sekarang. Iya, mahal. Tapi ternyata setelah penjabaran dari Buya tadi ya ternyata kita Jauh, yang ya. ya Karena masalah memang menilai. bukan masalah mahalnya sekarang. Hasilnya Jadi itu. sekarang kita menyekolahkan anak itu bukan jual beli, Bang. Iya, betul. Tapi apa di sana adalah investasi akhirat. Di sana adalah apa istilahnya? Kita menabung pahala. Menabung pahala, masa kita mau perhitungan dengan Ya, enggak, imbalan yang kita intinya dapat tidak itu? bisa diukur dengan Nggak uang. bisa dengan Itu materi. kalau istilahnya kita Iya. ngambil Dengan nilainya itu nggak bisa dibeli, ditebus dengan harta. Dan memang di luar sana masih banyak kok, insya Allah ada yang sekolah gratis. Di sini juga di Sumatera Barat ada kok yang gratis. Insya Allah. Nah, Insya Allah. alhamdulillah. Jadi Bu ya, Ya. terima kasih banyak Bu ya, jazakallah khair Wa'alaikum. atas perbincangannya pada hari ini, bincang-bincang kita Bu Fatih. Alhamdulillah. Dan Lokasi kita di pembicaraan- mana nih? Oh iya, kita promosikan juga ini kita berada di hall ya, di di stadium maksudnya, stadion bola Parang 7 di Pasaman Barat, dan di belakang kita ada Dua Masya gunung. Allah Gunung Pasaman dan Gunung Telamau, sangat bersih hari ini. Dan pemirsa Najah TV, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.